Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Selamat pagi, anak-anak. How are you today? Bagaimana kabar kalian? I hope you are always fine and healthy. Saya harap kalian selalu baik-baik saja dan bahagia dan sehat. Pertama-tama, saya mengucapkan congratulations, selamat ya. Kalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Bareng. Saya harap di SMP Negeri 1 Bareng kalian akan membuat prestasi yang bagus. Oke, students. Hari ini jadwal matrikulasi materi bahasa Inggris. Pada materi matrikulasi ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa lihat di layar. Jadi materi dalam matrikulasi pertama greeting and introduction. Greeting sapaan, introduction perkenalan. Kemudian ada things around us. Jadi benda-benda di sekitar kita, singular, tunggal, and plural noun, dan benda jamak, ya. Tunggal dan benda jamak, benda tunggal dan jamak. Kemudian people appearance, penampilan orang, ya. Jadi nanti bagaimana kondisi kata sifatnya bagaimana. Kemudian days, hari, dates, tanggal, and time, memberitahu waktu. Jadi itu yang akan kita bicarakan pada matrikulasi kali ini. Sekarang kita bahas yang pertama. It is about greeting and introduction. Jadi sapaan dan perkenalan. Ada yang formal dan informal. Kalian bisa membaca di sini. Greetingnya, menyapanya good afternoon, responsesnya good afternoon. Misalnya kalian pagi ya good morning, menyapanya responsesnya good morning, dan seterusnya. Kemudian yang informal, kemudian hi Desi, hi Lucky, how are things, bagaimana kabarmu, very well, I am okay, not too bad, tidak terlalu jelek, jadi baik-baik saja. Kemudian di sini ada latihannya. Read the conversation and perform with your friend. Jadi bacalah percakapan ini dan lakukan dengan temanmu. Percakapan pertama, hi Aldo. Aldo, I am Aldo. What is your name? Apa namamu? Ariel, hi, my name is Ariel. I am a new student here. Saya murid baru di sini. How do you do? Jadi how do you do di sini diucapkan untuk pertama kali bertemu, ya. How do you do Aldo? Jawabnya tetap sama, how do you do? Apa kabarmu Aldo? How do you do? Baik-baik saja Arif. Nice to meet you. Sapaannya, kemudian responsesnya, jawabannya nice to meet you too, ya. Kemudian percakapan yang kedua, the second conversation between Sari and Lala, antara Sari dan Lala. Sari mengatakan good morning, my name is Sari. Kemudian Lala menjawab good morning, I am Lala. This is my friend Dara. Hai Dara. Berarti ini informal, ya, tidak resmi. Kemudian Dara menjawab, hai Sari, I am glad to see you. Saya senang bertemu denganmu. Sarah menjawabnya, I am glad to see you too. Jadi kalau menyapanya memakai nice, nanti menjawabnya juga pakai nice, seperti yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, I am glad, memakai glad, senang, ya. Menjawabnya juga pakai glad.
Langsung kemudian pada berikutnya, pada sesi berikutnya, things around us, jadi benda-benda di sekitar kita. Menanyakannya kita bisa menggunakan what is it? Apakah itu? The answer or the response, it is a table. Ini sebuah meja. Menggunakan it, kemudian auxiliary-nya is karena diikuti benda tunggal. Benda tunggal yang mana? A table, satu meja. Kemudian next, masih things around us. Here are the examples of things. Jadi ini contoh-contoh dari kata benda. Ada pensil, kemudian ada chair, dictionary, sofa, fan, kemudian book, bag, kemudian stove, spoon, and umbrella. Dan saya yakin kalian masih mampu atau sudah menguasai kosakata benda-benda yang lain di sekitar kalian. Next, selanjutnya. Nah, ini cara menanyakannya ya. How many apples are there? How many means artinya berapa banyak. Kemudian diikuti bendanya, yang jelas benda yang dapat dihitung. Jadi how many diikuti benda yang dapat dihitung. How many apples diikuti auxiliary-nya menggunakan to be are, kemudian there. How many apples are there? Berapa banyak apel yang ada di sana ya? Yang ada? The answers, there are 3 apples. Ada 3 apel. Kita menggunakan auxiliary are karena diikuti lebih dari 1 apel ya. Di situ ada 3 apel. Next. Ini ada latihannya, listen and practice ya. What are there in the bowl? Apa yang ada dalam mangkok? There are fruits. Ada bermacam-macam buah. Ada banana, kemudian ada orange, ada mangosteen, kemudian ada apa ini? Grape. Ya. Are there any apples in the bowl? Apakah ada beberapa apel di mangkok? No, there are not. Karena di sini tidak ada apel. Jawabannya no, there are not. Tidak ada. Ya. Kemudian, are there any bananas in the bowl? Apakah ada beberapa pisang di mangkok? Yes, there are. Ya, ada. Kalian bisa melihat di sini ada berapa pisang? 2, 2 bananas. Ya, benar. 2 pisang. Ya. There are, yes, there are. Ya, ada. Kemudian yang ketiga, how many bananas are there? Berapa banyak? Masih ingat ya tadi how many? Apa artinya berapa banyak? Berapa banyak diikuti benda yang dapat dihitung. Apa di sini? Bananas. Good. Ya, benar, bananas. How many bananas are there? Berapa banyak pisang yang ada? There are 2 bananas. Ada 2 pisang. Lanjutnya. Sekarang materi yang selanjutnya tentang a people appearance, penampilan orang. Ya. Di sini ada laki-laki, male, perempuan, female. Ya. Kalau dilihat dari age, usianya, ada young, kemudian ada middle age, kemudian ada old, tua. Ya. Di sini kalian bisa melihat translationnya. Kemudian penampilan secara umum ada handsome, tampan, ada beautiful, kemudian ada ugly. Kemudian dari tinggi badan ada tall, ini tall, tinggi,
Ada medium height, sedang, ada yang short, pendek. Kemudian dari ukuran berat badan, ada fat, kemudian ada slim, ada thin. Beda ya antara slim dengan thin. Kalian suka yang mana? Thin atau slim? Of course, tentu saja slim ya, jangan thin. Next, selanjutnya. Ini macam-macam rambut ya. Ada yang long, straight, panjang, kemudian lurus, wavy, bergelombang, seperti ombak bergelombang. Shoulder length, jadi panjangnya sebahu. Short, curling, keriting. Spiky, spiky itu runcing. Jadi seperti apa sekarang modelnya anak-anak sekarang. Tapi kalian tidak boleh ya menggunakan model hairstyle seperti ini ya. Di sekolah kalian harus mentaati aturan sekolah. Tidak boleh memakai spiky style of hair ya. Jadi seperti mohawk gitu ya. Kemudian ada bald. Bald itu botak atau gundul ya. Next, ini bentuk wajah ada yang round, bulat, ada yang oval, triangular, ya, jadi yang mengerucut ya. Kemudian square, persegi, kemudian ada long, panjang. Kemudian ada bentuk bibir juga di sini ada thin, thick, thin tipis, thick tebal. Thin bisa berarti kurus ya. Thick ini tebal. Pointed hidungnya mancung. Kemudian kalau flat hidungnya pesek. Ini sulit. Next. Sekarang materi yang terakhir tentang days, date and time ya. There are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam 1 minggu. We will learn how to say them one by one. Kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan mereka 7 hari tadi one by one, satu demi satu ya. Dimulai dari Monday, Senin, kemudian Tuesday, Selasa, Wednesday, hari Rabu, Thursday, hari Kamis, Friday, bukan free day ya, Friday, hari Jumat, Saturday, hari Sabtu, and Sunday, hari Minggu. Itu ada nama-nama hari. Lanjut. Nah, di sini ada penggunaannya after, kemudian before, kemudian penggunaan auxiliary is dan auxiliary was ya. Kita bahas satu-satu yang mulai dari ini. Kembali. Pak. Mana bagi singkong? Apa nanti binatang itu mulai. Terus aku mulai nih. Oke, di sini ada beberapa boxes ya. Bisa kita pelajari satu demi satu ya, one by one. Dimulai dari today is Friday, hari ini hari Jumat. Tomorrow is Saturday. Jadi kalau hari ini hari Jumat, what day is tomorrow? Hari apa besok? Tomorrow is Saturday. Ya. Kemudian kalau bertanya yang yesterday was Thursday, kemarin hari Kamis. What day was yesterday? Hari apa kemarin? Yesterday was Thursday. Jadi kalau menggunakan today, hari ini,
kita menggunakan auxiliary is, ya. Kemudian kalau tomorrow kita juga menggunakan auxiliary is. Tetapi kalau kita menanyakan yang kemarin, berarti kita menggunakan auxiliary was karena lampau, ya. Jadi kalian bisa mengamati betul ini. Kemudian the second box, ya. Saturday is after Friday. Sabtu adalah setelah hari Jumat. After, setelah, ya. Next, after Monday is Tuesday. Setelah Senin adalah hari Selasa. Kemudian Wednesday is before Thursday. Hari Rabu itu sebelum hari Kamis. Next, before Tuesday is Monday. Sebelum Selasa adalah hari Senin. Today is Monday. Hari ini hari Senin. What day is tomorrow? Apakah hari besok? Good. Tomorrow is Tuesday. Besok adalah Selasa. What day was yesterday? Apakah hari kemarin? Yesterday was Sunday. Next. Sekarang mengatakan date, tanggal dalam bahasa Inggris. There are two ways, ada dua cara. Two ways to say the date in English. Dua cara mengatakan tanggal dalam bahasa Inggris. The first way, yang pertama, cara pertama, kita menyebutkan bulannya dulu. April, kemudian ditambahi the, kemudian kita menggunakan ordinal number, ya. Bilangan bertingkat, jadi ya, bukan 21 tetapi 21st 2021. Jadi kalau tanggalnya saja kita menggunakan ordinal number. Cara yang kedua, kita mengucapkan tanggalnya dulu. The 21st kita tambahkan of, kemudian bulannya April, baru tahunnya 2021. Ini yang kedua, August the 17th 2021. Bulan Agustus tambah the 17, karena bilangan ordinal kita menambahkan TH di akhir ini, seperti ini. Kemudian cara yang kedua, tanggalnya dulu the 17 kita sisipkan of, kemudian baru bulannya August 2021. Terakhir ini May, bulan Mei the 2nd 2021. Bulan Mei tanggal 2. Ini sama dengan 2 ya, cuma kalau 2 itu cardinal number. Tapi kalau kita mengucapkan untuk tanggal, kita menggunakan ordinal number, 2 menjadi second. May the 2nd 2021. Cara yang kedua, tanggalnya dahulu the 2nd kita sisipkan of, baru bulannya May 2021. Sekarang tentang telling the time, memberitahukan waktu. Waktu dalam bahasa Inggris tidak seperti di Indonesia, ya. Kalau di negara kita ada misalnya jam 7 malam, kita bisa mengucapkan jam 19.00 ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak ada jam 19, maksimal jam 12. Tapi dalam bahasa Inggris kita mengenal AM dan PM. AM itu ante meridian, PM post meridian. AM itu kita gunakan untuk pagi, mulai jam 12 malam itu sampai nanti menjelang 12 siang. Misalnya kalian sarapan jam 7 pagi, berarti kalian menggunakan 7 AM, AM tulisannya ya. Tapi kalau kalian misalnya makan malam jam 7 malam ya, berarti 7 PM ya.
Kemudian ini ada tanda-tandanya. Nah, ini 1:25 menit ya kalian ya. Saya yakin kalian sudah bisa. I'm sure you are able to tell the time. Jadi saya yakin kamu bisa mengucapkan waktu dalam bahasa Indonesia ya. Di sini kalau 15 menit kita ada istilah quarter. Kemudian kalau di sebelah ini ada setengah jam 30 menit, ada half. Kalau kurang kita menggunakan to menitnya ya. Kemudian past lebih. Mungkin nanti akan kalian akan mempelajari lebih banyak waktu kelas 7 ya. Contohnya di sini. It is 1 o'clock. Ini jam 1 ya. Tanpa ada gerangan PM atau IM di sini. Kemudian it is 2 o'clock. Jadi kalau tepat waktu ya tinggal mengucapkan it is 1 o'clock, it is 2 o'clock. Nah, baru yang ketiga di sini. It is menitnya dulu. Ini kan satu jeda di sini, satu lubang di sini, satu. Ini 5 menit ya. It is 5. Karena posisinya di sebelah kanan di sini. Berarti kan pas. It is 5 pas jamnya 1. Kita membacanya itu jam 1 lebih 5 menit. Ya. Kemudian yang kedua, it is 10 past 7. Jam 7 lebih 10 menit. 10 dari mana? Ini kan satu lubang di sini 5 menit ya. Ini kan ada 2 berarti ada 10 menitnya. Kita ucapkan menitnya dulu 10, 10 ya. Kemudian kita posisinya jarum panjang di sebelah kanan berarti pas, baru jamnya 7. Kemudian yang kelima di sini contoh kelima. It is 5 to 1 ya. Ini kan 1 ini 5 ya. Berarti kita ucapkan 5 menitnya. Kemudian karena posisi jarum panjang di sebelah kiri, kita menggunakan to atau kurang. Jamnya 1. 1 kurang 5 menit. Kita balik, it is 5 to 1. Yang kedua, it is 10 to 7. Ini ada 2 lubang juga, 1 lubang 5 menit berarti 10. It is 10. Posisi jarum panjang di sebelah kiri berarti menggunakan to, baru jamnya di sini 7. Ini jam 7 kurang 10 menit. Kemudian yang ini selanjutnya, posisi jarum panjang di sebelah kanan, berarti nanti kita menggunakan pas. Menitnya berapa? Nah, tadi 5, 15. 15 ada istilah khusus tadi, kita bisa menggunakan a quarter. Jadi it is a quarter past 3. Jam 3 lebih 1/4. Kemudian selanjutnya, it is quarter past 5. Jam 5 lebih 15 menit. Ya. Contoh lagi yang di sini quarter to 3. Posisi jarum panjang di sebelah kiri berarti kita menggunakan to. Ini kan 15 menit. 1, 5, 2, 10, 3. Nah, 15. It is quarter to 3. 3 kurang 15 menit. Demikian juga yang ini. It is a quarter to 5. Jam 5 kurang 15 menit. Nah, yang terakhir ini contoh setengah ya. It is 7:30. Sorry, ini harusnya it is 6 ya. Jam 6 lebih 30. Bukan 7:30 tetapi 6 ya. 6 lebih 30 atau setengah 7. Yang terakhir di sini it is 7:30. Setengah kurang 8, 8 kurang setengah. Berarti ini jam 7:30 ya.
atau kita ucapkan aja 7:30 juga bisa, ya. Demikian materi tentang matrikulasi mapel bahasa Inggris. Saya harap kalian bisa memahami meskipun saya hanya menyampaikan in a short time, dalam waktu yang pendek. Good luck, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.